Ya, kalau yang saya sendiri, tim pribadi saya adalah TPDT, Tim Pembela Dr. Tifa. Nah, karena ada beberapa statement-statement dari mantan pejuang tersebut yang sekarang sepertinya juga sudah berubah arahnya menjadi calon termul, maka saya juga perlu sampaikan poin-poin ya, terutama terkait dengan validitas dari buku Jokowi's White Paper ya. Ini yang pada waktu itu kami bertiga sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian kami bukukan bersama dalam buku Jokowi's White Paper ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang isu 50 miliar. Itu juga sangat penting untuk kita klarifikasi sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi ya. Yang pertama adalah tentang isu restoratif justice ya. Jadi ini memang ada cerita yang sampai dengan hari ini belum saya deklarasi ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ini karena ada beberapa saksi mata, yaitu para penasihat hukum saya sendiri, para PH saya yang juga bersama-sama menjadi saksi atas peristiwa yang terkait dengan RJ tersebut. Ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, di mana itu adalah hari saya wajib lapor, saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdansyah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada 2 orang ya, kita sebut termul atau bukan? Pokoknya termul lah gitu ya. Ada 2 orang ya berinisial AA dan FA ya, itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayo dok, Dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok, mau RJ dong. Gitu. Ada nggak temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ? Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan 2 orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ. Nah di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh 2 orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. Bahkan tidak ada satupun ya dari tim PH kami ya, selain dari ternyata ada tim PH yang membelot begitu ya. Dan ternyata itulah yang menjadi tim bagi RHS ini untuk ke Solo dan yang mana-mana. Selanjutnya apa yang terjadi masyarakat Indonesia saya rasa sudah paham ya. Itu jadi itu. Nah ternyata persoalan RJ itu berlanjut. Jadi tawaran RJ itu tidak hanya kepada saya tapi juga kepada para tersangka yang lain, yang 4 yang lain. Dan khusus untuk saya terjadi lagi ada approach ya, pendekatan yang sangat masif terkait dengan restoratif justice, terkait dengan RJ ya. Jadi oleh koordinator dari PH saya yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Mungkin Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan ya, bagaimana termul ini mendekati kita untuk RJ ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini perlu juga mengklarifikasi kita atau tabayun, ya kan? Kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan kita memang tidak untuk beribadah, ini katakan, ya, tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau itu buruk dan sebagainya, beliau juga faktanya kan hari ini beliau berikan klarifikasi, berikan penjelasan. Kalau memang itu yang disebutkan itu benar, kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh
salah satu circle-nya Jokowi, circle yang bisa dikatakan circle satu ya. Bukan termul ya? Circle boleh, aja ya? boleh lah. Circle, ya kan, saya tidak sebut namanya, tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Alkatiri, besok saya dapat WA dari Dokter Tifa, bahwa besok Dokter Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu hampir semua HP Dokter Tifa ini saya tahu nomornya. Hanya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dokter Tifa ya, Sebut nomornya Pak. Boleh. Yang menyebut ya. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dokter Tifa ya. Ada foto Dokter Tifa di situ. Dan ada foto profil saya jelas palsu. Itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya Iya, itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dokter Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dokter Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dokter Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Alkatiri, dia bilang. Jadi Dokter Tifa ini minta ditemani saya. Bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya, katanya. Hanya telepon saya itu, besok gimana Pak? Jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo, gini. Menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Alkatiri. Saya agak tertariknya apa? Dokter Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Alkatiri saya itu pakai K, dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya satu, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Alkatiri lah atau apalah Q gitu. Nah ini udah nggak beres. Saya nggak bilang kalau itu memang keliru menurut saya gitu. Kemudian saya sampaikan ke beliau, ya beliau katakan ya udahlah besok aja kita sampaikan pada wartawan. Memang beliau tidak mau bicara saat itu karena sekalian mengklarifikasi yang selama ini memang kita sendiri khususnya yang PH di circle Dokter Tifa itu memang kita nggak akan sampaikan Dokter Tifa ini kemana selama ini dan sebagainya karena orang beribadah ini kita nggak mau ganggu. Ada yang itikaf, ada yang ngaji, ada yang begini, ada begitu, ada yang di masjid, ya kan. Bahkan rekan kami Fadil itu nggak bisa dihubungi karena dia memang itikaf di masjid waktu itu. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Itu terjadi. Nah, setelah itu satu ya, circle. 2 hari setelah itu ada telepon lagi dari circle yang lain, circle satunya yang lain gitu loh. Tidak mengatakan. Yang tadi inisial AA, yang sekarang bukan AA. FA ya. Oh sekarang FA. Jadi yang tadi AA ya. AA yang kaitan dengan telepon tadi AA. Iya, itu FA juga telepon. Oh, FA telepon. Telepon saya angkat. Saya nggak sempat angkat, akhirnya saya telepon balik karena saya tahu namanya juga emang ada di HP saya. Saya udah kenal sama orang ini udah lama. Ya kan? Saya telepon Pak, gimana nih Dokter Tifa nih? Jadi nggak gini. Kenapa kamu hubungi saya? Saya bilang saya seorang lawyer, tugas saya adalah membela klien. Saya nggak ada hubungan dengan ini, dengan itu nggak ada hubungan. I'm professional. Saya memang tugas saya di-hire dalam arti ditunjuk sebagai lawyer untuk membela. Saya nggak urusan justice apa dan sebagainya. Dan selama ini Dokter Tifa berkomunikasi dengan kami nggak pernah sedikit pun ngomong. Apalagi kemarin diisukan Irwasum dan sebagainya, kenapa tulis Irwasum. Sebenarnya yang kalau saya tarik ke belakang, Irwasum itu yang merintahkan kita komunikasi dari Irwasum itu surat dari Propam. Ya, kita disuruh komunikasi. Oke, itu sementara. Jadi intinya begitu, ya kan? Jadi prinsipnya saya tanyakan pada beliau. Nah, itu menurut pendapat saya, itu mengklarifikasi mengapa istilahnya konfirmasi bahwa sebelumnya belum ada isu-isu bahwa Dokter Tifa mau merapatkan. Baru pertama kok mau ketemu 2 hari yang lalu. Berarti sebelumnya isu-isu yang katakan Dokter Tifa mau ketemu begini itu semuanya ya jadi terhapus. Ya mungkin gini Pak, yang peristiwa saya di approach oleh
dua orang itu ya, dua circle itu di tanggal 29 Januari 2026 itu oleh mereka tidak dikabarkan. Jadi ini masih pembicaraan antara kita saja gitu ya, seperti itu. Tetapi isu yang terakhir itu di blow up sama mereka berkali-kali, setiap hari bisa pagi, siang, sore, malam, bahwa Dr. Tifa sedang approach untuk restoratif justice, meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi bahwa itu tidak betul ya. Tidak betul. Tapi beberapa kali kita di KAI News dan sebagainya kan bertemu dengan mereka, kami juga di approach oleh mereka, udahlah ke Solo aja lah begini. Tidak pernah kita diundang sebenarnya. Kita diundang. Bukannya kita diundang untuk ke Solo. Jadi waktu tanggal 29 kita berinisiatif waktu tanggal 29 Januari 2026 itu, ayolah dokter ditunggu di Solo. Iya. Ditunggu oleh seseorang. Artinya kita ini yang diundang. Iya. Bukan kita yang pengen mengundangkan diri atau minta-minta untuk ketemu sama yang di Solo, enggak gitu loh. Jadi itu penting sekali masyarakat Indonesia untuk tahu. Saya hubungkan dengan RHS ya. Ya kan, RHS itu kan sebenarnya kalau dugaan kami ya kan sebenarnya dia orangnya berani lah sebenarnya. Kenapa kok sampai merapat dan sebagainya? Saya pikir itu mungkin dugaan kami adalah karena dia khawatir ya berhubungan dengan istrinya, yaitu yang menyatakan surat kematian palsu itu. Siapapun juga kan ya ada kemungkinan. Nah ini kalau kita bicara tentang RHS ini, saya nyambung lagi soal ini ya. Kita ke RJ dulu. RJ dulu Pak. Pertama, teman-teman ini cukup dengar audionya kencang ya. Tadi Dr. Tifa nyaris menyatakan ada namanya continued influence effect. Jadi informasi yang keliru berulang kali disampaikan maka akan dianggap sebagai kebenaran. Benar. Saya menyampaikan terima kasih pada teman-teman media yang sudah mengkonfirmasi apakah benar berita Dr. Tifa itu pergi ke Solo untuk mengikuti jejak RHS, dan tentu saja saya menyampaikan bahwa itu tidak benar. Tidak hanya saya, beberapa kawan-kawan PH juga baik teman media maupun masyarakat minta klarifikasi itu, sehingga kemudian hari ini ya dokter kita melakukan pertemuan seperti ini untuk menyatakan ini statement verbatim. Teman-teman pasti tahu statement kutipan langsung yang dibuat oleh Dr. Tifa maupun tadi ada Mas Roy Suryo. Tetapi kami juga perlu mengingatkan pada kawan-kawan bahwa sekarang mulai beredar potongan-potongan atau fragmen video statementnya verbatim, baik dari Dr. Tifa, Roy Suryo, tetapi itu dipotong-potong yang kemudian tidak sesuai dengan konteks. Artinya hari ini kita bicara tentang restoratif justice, entah dipotong kita ingin melakukan restoratif beberapa ingin melakukan restoratif justice dan seterusnya, yang sebenarnya statement yang terpisah kemudian verbatim betul statement langsung, tetapi kemudian dikirim dalam suatu framing untuk kemudian kepentingan teman-teman yang menginginkan restoratif justice dari kelompok tadi sebutkan A maupun FA seperti itu. Jadi terima kasih pada teman-teman media semuanya yang kemudian mengkonfirmasi itu, karena ketika itu tidak konteks walaupun verbatim tetapi dia kontekstual, itu bukan pernyataan yang dibuat langsung oleh baik Tifa maupun Rasul. Itu dong. Baik. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Al-Katiri terkait dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya, saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa hukum kepada para PH itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang itu ya. Jadi kami ini
tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan teman-teman ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini, secara keilmuan ini valid ya. Ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer, para review ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Dari dua orang yang kami bisa sebutkan, yaitu satu Profesor Tono Saksono dan yang kedua adalah Dr. Ridho Rahmadi, yang bahkan ya, karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh kami bertiga ini betul-betul valid, maka mereka pun bersedia untuk menjadi saksi ahli bagi kami bertiga. Selain hadir di gelar perkara khusus ya, juga hadir mewakili kami di dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli yang meringankan ya. Jadi mana mungkin sebuah karya oleh 3 orang yang berilmu begitu ya, itu kemudian di counter oleh salah satu dari 3 orang ini ya, kecuali apabila memang ada sebuah tekanan yang besar sekali kepada yang bersangkutan, yang tadi dugaannya itu disampaikan oleh Pak Al-Katiri atau apapun ya. Tapi yang jelas adalah bahwa manuskrip atau hasil penelitian yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini selain valid secara keilmuan ya, juga sudah menjadi bukti hukum ya, di bawah sumpah 2 kali pula. Karena yang bersangkutan RHS ini melakukan sumpah 2 kali. Pertama adalah ketika menjadi saksi, kami bersama-sama sebagai terlapor di situ. Ya, yang bersangkutan itu menggunakan 11 bab yang dia tulis di buku ini sebagai BAP, dan BAP-nya itu di bawah sumpah. Kedua adalah ketika yang bersangkutan menjadi saksi ahli pada sidang citizen lawsuit di Solo ya. Artinya bersangkutan ini sudah melakukan sumpah 2 kali. Jadi artinya secara hukum yang bersangkutan dengan alasan apapun tidak bisa lagi mencabut apa yang ditulis pada buku Jokowi's White Paper ini ya, karena itu sudah menjadi sebuah evidence based research dan sebagai bukti hukum ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang melakukan validasi atas hasil penelitian kami yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini bukan kami, tetapi para ahli ya, para ahli yang namanya sudah berkategori internasional ya, baik Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Bahkan Profesor Tono Saksono sudah membuat video untuk memberikan kesaksian ahli bahwa karya kami ini karya ilmiah yang valid ya. Kemudian saya juga ingin melakukan disclaimer sekaligus juga penyelarasan informasi, karena yang ditulis yang disampaikan oleh RHS ini pada beberapa video yang dia upload di sosial media itu menyesatkan ya. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang dengan proporsi. Pada awal kami berencana untuk membuat buku Jokowi's White Paper ini 500 halaman, di mana 200 halaman itu adalah RHS, 200 halaman itu saya Dr. Tifa, dan 100 halaman adalah Pak Mas Roy Suryo ya. Tetapi ternyata pada perjalanannya selama 1 bulan RHS memaksakan kami untuk memasukkan kurang lebih 11 bab, sehingga dia kemudian menggeser kuota saya maupun kuotanya Mas Roy Suryo ya, diambil oleh dia sebanyak 400 halaman lebih. Nah, kemudian bukan secara kuantitas, tetapi kalau kita menilai sebuah karya ilmiah itu kita harus menilai secara kualitas ya. Dari 21 bab yang ada pada buku ini, Mas Roy Suryo itu menulis 6 bab atau 30% dari keseluruhan buku. Jadi kontribusi dari Mas Roy Suryo itu sangat kontributif ya, signifikan. Tidak ada artinya 100% tanpa ada 30%. Saya menulis 4 bab kurang lebih sekitar 20%. Walaupun secara halaman saya lebih banyak, tapi secara kontribusi Mas Roy Suryo itu memberikan kontribusi lebih banyak secara kualitas, sebanyak 30%, saya 20%, dan 50% diambil oleh RHS. Sehingga di sini pun juga terlihat bahwa sulit bagi RHS untuk mencabut
apa yang sudah dia tulis sebagai sebuah penelitian pada buku Jokowi's White Paper. Apalagi dengan penuh percaya diri, dia juga yang menggunakan buku Jokowi's White Paper ini 11 bab itu sebagai BAP-nya ketika menjadi terlapor ya. Jadi ini sudah confirm ya teman-teman ya. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah memiliki buku ini sebagai koleksi, jangan dibakar, jangan dibuang, karena buku ini adalah buku catatan sejarah, catatan ilmiah yang insya Allah nanti akan sangat berguna bagi bangsa dan negara ini. Kemudian isu yang ketiga yang perlu kita klarifikasi adalah, Perlu saya tambahkan. oh ya silakan. Atau mungkin selain Bang Ramdan ada, ya silakan Bang Ramdan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menyimak hermeneutika bahwa tugas pengarang itu sudah selesai ketika buku itu jadi. Jadi kembali lagi yang berperan itu adalah pembaca. Nah, ketika pembaca ini melihat ini semua, termasuk RHS tadi menjadi pembaca, dia boleh bersikap saya kemudian kemarin yang tulis itu tidak tepat. Tetapi juga pembaca yang lain bisa mengargumen, punya argumen yang berbeda. Untuk itu kita meminta teman-teman baik netizen ataupun yang lainnya silakan baca daripada dibakar, tetapi kemudian memberikan catatan apakah yang ditulis oleh RHS itu atau kemudian dengan Dr. Tifa dan Pak Suryo itu kemudian benar atau kemudian valid atau kemudian reliable. Dalam metode penelitian pasti valid dan reliable menjadi penting. Tetapi ada catatan Dok bahwa dalam researcher seorang peneliti itu kita harus lihat ada yang namanya di mana-mana saya nggak menyebutnya oknum, tapi ada yang namanya bad researcher maupun good researcher atau kemudian tengahnya itu komsi-komsa. Seorang good researcher itu pasti mengedepankan yang namanya truth seeker, mencari kebenaran, mencari fakta dan kemudian mengkonstruksikan sebuah kebenaran. Tetapi di sana muncul yang namanya tanggung jawab sosial dan moral untuk menyatakan ini benar menurut saya sebagai peneliti. Dan terakhir non partisan. Ketika misalkan menjadi akhirnya tujuannya bukan truth seeker tetapi pada pragmatisme, misalkan tadi uang atau bentuk apapun, ya kembali lagi itu tidak punya yang namanya atribut sebagai good researcher, tetapi menjadi bad researcher. Nah, tapi pada poin akhirnya adalah kembalikan kepada netizen, periksa kembali yang disampaikan ini adalah sudah selesai tugasnya Pak SHS, kemudian Dr. Tifa maupun satu lagi adalah Pak Suryo, sehingga kembalikan pada pembaca, pembacalah yang menjadi raja untuk menilai betul atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak terkait dengan buku ini. Ya, baik. Ya, mau ditambahkan soal ini? Ya, silakan. Begini, RHS RHS aja deh. rahasia. RHS ya, Bapak bicara aja. RHS itu sudah menyampaikan di mana-mana bahwa dia mau merevisi buku ini. Dia bilang 3 bulan dia sudah merevisi, ya kan? Padahal tanggal 18 Februari dia menjadi saksi ahli dengan menggunakan isi buku ini. Dan mengungkap buku ini. Isi buku ini dia pakai untuk menjadi dia saksi mengajukan ahli awal Maret. di Solo. Dari 18 Maret itu cuma 12 hari. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia menemukan fakta-fakta baru 3 bulan sebelumnya. Ya kan? Apalagi itu disampaikan di pengadilan dengan sumpah. Yang mana ini melanggar KUHP yang baru, pasal 373. Berarti dia menyampaikan sumpah palsu. Nah, ini berbahaya buat dia gitu. Bagaimana dia 11 hari sebelumnya itu dia nyampaikan dengan PD-nya, dia bilang sudah direvisi 3 bulan sebelumnya. Nah, ini ada kebohongan-kebohongan ini. Jadi ada banyak palsunya di situ. Ijazah palsu, surat kematian palsu, kemudian apa peneliti palsu. Iya, jadi banyak sumpah palsu. Ya. Jadi banyak palsunya di sini. Jadi memang jadi jauh yang palsu-palsu jadi jauh sama kita, Pak. Iya, mungkin palsu dengan palsu. Palsu dengan palsu. Original dengan original mungkin begitu. Itu dia. Ya, baik. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ya bahwa sekali lagi saya Dr. Tifa itu tidak quit ya dari apa yang memang harus saya hadapi ini ya. Saya bertanggung jawab atas hak saya yang sudah saya gunakan untuk menyampaikan pandangan saya
dan hak saya sebagai hak sekaligus kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai peneliti untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah quit, ya, saya tidak pernah satu kali pun mundur atau keluar satu langkah pun ya terhadap bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran bagi negara ini ya. Jadi buktinya adalah bahwa dalam masa di mana saya dinyatakan saya saya bersembunyi atau saya merapat ke Solo atau saya hilang dan sebagainya, ada 2 karya yang saya tulis di sini. Bahkan ini adalah Jalan Samarinda pemikiran saya, Dr. Tifa, dan yang kedua adalah Otak Politik Jokowi yang oleh netizen dinyatakan ini sebagai buku Jokowi White Paper Jilid 2. Artinya di sini adalah bukti bahwa saya tidak mundur satu langkah pun. Bahkan saya terus menyampaikan kebenaran, istiqomah untuk memberikan informasi dan sekaligus berbagi ilmu kepada masyarakat melalui buku-buku ini ya. Dan kemudian berikutnya lagi adalah bahwa ada sebuah yang menurut kabar dan juga disampaikan oleh RHS sendiri bahwa dia punya kewajiban agar bisa memperoleh SP3. Salah satunya adalah menarik buku-bukunya dia. Artinya menarik buku-bukunya dia punya buku sendiri yang berjudul Gibran Endgame ya, Gibran Endgame, maupun bagian dari buku Jokowi White Paper. Saya nyatakan di sini, dia tidak punya hak untuk melakukan penarikan apapun terhadap sebuah karya ilmiah yang sudah teruji oleh peer review. Jadi tadi seperti yang Mbak Randa sampaikan, tugas kami sebagai peneliti berhenti ketika penelitian ini sudah menjadi buku ini, ya, sehingga kami tidak punya hak lagi atas apa yang terus dalam buku ini. Dan kalau dia menganggap bahwa ada beberapa hal yang perlu direvisi, pasti itu bukan 11 bab. Mungkin ada yang perlu direvisi bab 1 atau bab 3 atau bab 5, tapi tidak 11 bab. Kalau dia menyatakan bahwa 11 bab ini salah semua, ya berarti dia orang yang sama sekali tidak punya kapabilitas. Sehingga ini juga menjawab spekulasi yang disampaikan oleh beberapa netizen bahwa RHS ini sengaja diberikan jalan untuk RJ untuk nantinya kalau seandainya persoalan laporan polisi Jokowi ini bergulir sampai kepada sidang, maka RHS ini akan menjadi saksi ahli melawan Mas Roy Suryo. Dia tidak punya kapabilitas. Saat ini pun dia sedang dilaporkan dalam peristiwa pemalsuan ijazah ya, gelar ya. Sama sekali orang ini tidak punya kredensial. Dan kalaupun waktu itu bersama-sama dengan kami melakukan penelitian dan menulis buku ini, pada saat ini beliau posisinya itu masih seorang yang berilmu, tetapi malangnya melakukan penipuan bahkan terhadap kami dan terhadap para pihak kami dengan KTP yang memuat gelar palsu tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi ini juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak bisa seorang RHS itu kemudian diberikan pengampunan dengan RJ lalu SP3 lalu kemudian dia dipasang sebagai ahli untuk mengcounter apa yang dia tulis sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi untuk mengcounter seorang ahli doktor asli ya yang bernama Dr. Roy Suryo. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini kepada para media sekalian termasuk masyarakat Indonesia. 50 miliar. Nah, terakhir ini ada isu yang baru bergulir juga ya. Itu tentang uang 50 miliar yang katanya sudah diserahkan kepada kami. Ini saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak betul. Itu adalah fitnah. Fitnah yang sangat keji terhadap kami ya. Satu ya, kami tidak menerima sepeser pun uang dari siapapun ya. Kami sama sekali tidak punya bohir. Kami bekerja berjuang dengan jeripaya kami sendiri. Artinya juga siapapun juga yang akan menawarkan uang mau berapapun juga, salurkan kepada rakyat yang masih menderita. Salurkan itu sebagai sedekah, salurkan itu sebagai bantuan untuk biaya pendidikan anak-anak kita yang ada dalam keluarga miskin yang perlu dibantu. Tidak usah diberikan kepada kami sebagai bentuk apapun untuk membuat kami menjadi lemah dalam perjuangan ini. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Al-Katiri, Pak Burhan?
Silakan teman-teman. Teman-teman yang lain cukup ya, Bang Denny? Cukup ya. Baik, demikian yang kami sampaikan kepada media semuanya, juga kepada masyarakat. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan. Ya. Selamat malam Bu, Pak. Saya dari Kumparan. Mungkin penegasan ulang lagi boleh ditegaskan dok statementnya apakah ada mengajukan RJ atau tidak. Kalau tidak memang mungkin boleh ditegaskan statement penolakannya seperti apa. Ya, saya sampaikan ya bahwa sekali lagi sebagai penegasan bahwa saya belum pernah dan tidak akan pernah insya Allah untuk mengajukan restoratif justice kepada siapapun. Karena yang terjadi pada saya selama kurang lebih 1 tahun ini adalah kriminalisasi atas karya ilmiah, atas pekerjaan saya sebagai peneliti. Sehingga saya tidak perlu harus minta maaf kepada siapapun. Ya. Any question? Ya, silakan. Saya dia dari cuman.com. Perihal tadi telepon palsu atau mungkin akan salah itu, mungkin apakah ibu ada rencananya untuk melaporkan balik gitu? Ya. Lalu kemudian sudah ada konfirmasi pula ke pihak yang sebelumnya 2 orang nama tersebut, seperti apa sih respon mereka atas penolakan dari ibu sendiri? Ya, saya rasa pertama langkah yang kami lakukan adalah menyampaikan ya kepada masyarakat Indonesia melalui Anda semuanya ya, melalui media bahwa ada sebuah tindakan yang dilakukan yang mengatasnamakan saya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ya, itu adalah tidak benar sama sekali ya. Tetapi kalau seandainya ternyata hal tersebut dilakukan berulang kali dan seterusnya, mungkin kami akan mengambil tindakan hukum gitu ya Pak. Ya kita bisa pertimbangkan ya. Itu. Cuma kita kalau menanggapi hoax kayak gitu itu buat apa? Ya gitu. Kecuali apabila ya, kecuali kita nggak ada kerjaan gitu. Kita sekarang sudah tidak ada telepon palsu tersebut seperti apa? Sudah memang yang satu sudah tidak ikut lagi, maksudnya dalam arti tidak menghubungi ibu perihal RJ lagi kan? Masih 1 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Senin, kemudian kemarin juga ada 1 hari yang lalu masih. Iya. Masih melalui PH kami ya. Dengan dikatakan bahwa Dokter Tifa mengirim ya itu tadi WA. Ya. Ada di screenshot dikirim kami, ada fotonya Pak. Ya kan? Yang menarik itu tadi nama saya salah ejaannya gitu. Jadi mungkin yang kalkulasi secara ini ya, secara kalkulasi nalarnya mereka itu sangat berharap agar kasus ini berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara semua tersangka itu minta maaf. Dengan cara semua tersangka itu minta ampun, minta maaf gitu. Artinya mengakui kesalahan, telah melakukan penelitian, telah melakukan investigasi gitu ya. Saya katakan sebagai peneliti, saya tidak melakukan kesalahan. Sebagai warga negara, saya menyampaikan pendapat saya. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi saya untuk meminta maaf kepada siapapun atas pekerjaan saya sebagai peneliti. Ya, mungkin ada lagi? Itu bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial dari seorang researcher. Ya, betul. Ada lagi? Ya. Ini kan dari desas-desus atau isu yang beredar. Apakah juga ada orang beredar keterlibatan dari AHY yang disebut dan donatur gitu dalam kasus ini, seperti apa sih? Oh, no comment ya, itu bukan urusan saya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya ya secara pribadi. Silakan, mungkin ada lagi? Sudah cukup? Cukup, saya statement terakhir ya, saya perlu sampaikan untuk kawan-kawan terima kasih untuk menahan sedikit untuk kemudian melakukan konfirmasi kepada kita semua, ada nanti koordinator Pak Al-Katiri maupun langsung ke Dr. Tifa atau Suryo, karena posisi cepat tetapi tidak tepat itu membahayakan dan juga bisa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa fake news, kemudian nomor telepon yang fake juga, nomor telepon yang kemudian tidak benar itu sebenarnya justru menggiring teman-teman melakukan kesalahan. Nah untuk itu terima kasih kembali bahwa menahan kemudian merefleksikan benar nggak Dr. Tifa ini melakukan RJ itu suatu yang sangat kita apresiasi dok. Ya, terima kasih teman-teman, kehadirannya itu sangat membantu ya, karena dengan itu kita bisa klarifikasi, kita bisa tabayun, sehingga apa yang saya sampaikan
yang teman-teman dapatkan itu betul-betul dari sumber primer, yaitu dari saya maupun dari PH saya. Selanjutnya mungkin pada hari-hari yang ke depan saya akan banyak mewakilkan statement maupun penjelasan dari saya itu kepada para PH saya ya, yang masing-masing sudah punya tupoksinya masing-masing. Ya. Mungkin satu pertanyaan, mungkin perihal kemarin pertemuan yang di Solo, mungkin apa sih kurang lebihnya, atau memang untuk mengajak pihak dulu untuk berdamai kah, atau seperti apa? Pertemuan itu enggak ada. Ajakan atau bagaimana? Oh, saya tidak ada urusan ya dengan siapapun juga yang sudah pergi ke Solo ya. Saya tidak ada urusan, tidak ada koordinasi, dan tidak ada juga feedback langsung kepada saya, sehingga saya tidak bisa menjawab hal tersebut ya, no comment ya. Ya. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.